Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam santri Inayatullah, kedatangan kiai-kiai muda, kiai-kiai yang masih merasa muda dan mudah-mudahan sih nggak berharap yang muda-muda. kecuali tidak disampaikan. Kita akan ngobrol santai tentang sesuatu dan pastinya bukan tentang seseorang. Kalau tentang seseorang berarti hibah ya. Tentang sesuatu yang mungkin menjadi pengalaman dari para yai semua ini, tentang nikmatnya berziarah, tentang nikmatnya sowan pada kiai-kiai, dan tentang bagaimana rasa hati dan rasa jiwa terolah ya. Beliau-beliau ini pakarnya tentang ngaji rasa. Makanya saya pribadi pengen ngerasain ngaji sama beliau-beliau. Ngaji rasa itu yang bagaimana? Apakah sebagaimana yang disampaikan oleh Mbah Marijan Roso gitu, saya nggak tahu. Tapi kita akan bertanya sama beliau dan membiarkan beliau berdua ngobrol tentang itu semua. Monggo, Kang Mas, monggo. Kang, monggo dari awal. Ayo hostnya dulu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami bisa dijamu, dan ini makanan ini insyaallah berkah buat tuan rumah dan berkah buat kita semua. Amin, amin. Dan ini ya berbagi pengalaman ya. Kita justru lagi belajar ngaji rasa dengan Abah Imam ini gitu. Bukan berarti kita pakar gitu. Ya mungkin sedikit nanti berbagi pengalaman ketika kita sowan kepada para guru, terus sowan kepada yang telah meninggal. Saya punya moto saya. Jadi kita harus WA kalau kita lagi susah, kita harus WA sama orang yang hidup, kita harus WA sama orang yang sudah meninggal. Jadi WA ini kalau sama yang meninggal tentunya kita dengan cara kita wasilah kepada beliau. Itu WA-nya ada Nomornya nggak? Iya. WA kan bisa aja jawab Allah a'lam. Ini memang apa? Jadi kalau saya lagi galau, lagi gundah gulana gitu. Maka pasti misalnya kalau sama yang hidup saya minta tolong, bisa nggak tolong bantu saya gitu. Sama yang sudah meninggal juga bisa nggak bantu saya. Jadi kalau gitu WA-nya namanya wasilah Allah. Wasilah Allah. Jawabannya itu. Iya. Ada jawabannya nggak ya? Alhamdulillah ada jawabannya. Lagi sibuk nih gitu. Makanya sebelum kita WA beliau, kita sudah sounding. Iya. Assalamualaikum Kiai gitu kan. Baik sama yang hidup maupun sama yang sudah meninggal, sehingga ketika kita minta membutuhkan wasilah beliau, langsung disambut kita. Nah ini jadinya saya nyelipin tema ya. Bagaimana dengan apa yang diajarkan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani? Assalamualaikum ya rijalal ghaib dan seterusnya. Itu kan berarti kita sebelum berziarah seharusnya kita sudah kirim salam dulu. Sounding. Ya, sounding ya. Nah, nanti kita akan diajarkan bagaimana yang tadi. Assalamualaikum ya rijalal ghaib. Assalamualaikum Ya ayyuhal arwah muqaddasah ya Jadi ini pengalaman pribadi. Saya nggak mungkin bohong di depan guru saya ini, Abah ya ini. Nah, ini berbagi sama sahabat-sahabat semua. Jadi kalau di Ansor, di NU sahabat-sahabat namanya, karena kita nggak punya musuh. Makanya sahabat-sahabat. Amin. Kalau misalnya sahabat bermusuhan, itu cepet. Makanya ada istilah moto para sahabat semua. Jadi nggak mungkin bermusuhan kasar. Jadi Karena sahabat itu nggak boleh sohebat. nggak boleh sohebat. Nah, itulah sebetulnya moto orang NU, Ansor, dan Wakhwatuha. Nah, kembali kepada tadi makom. Karena sehebat musuh kita kalangan kopi. Iya. Pokoknya kalau para sahabat kalau ngopi bareng, sowan bareng itu nggak ada so hebat. Yang ada sahabat.
Itu asal kata yang sama. Kenapa tadi kita butuh hubungan rohani dan hubungan jasmani dengan yang masih hidup tadi kan melalui suhbah. Nah, kata kuncinya adalah suhbah. Suhbah. Kan? Suhbah itu tidak terbatas oleh Jadi oleh alam. sama dengan akar katanya tadi kan sahabat. Tapi dalam praktek di ilmu tasawuf kita kenalnya adalah suhbah gitu. Nah, suhbah itu adalah upaya kita selalu mendekatkan diri, terutama tentu adalah kepada pembimbing kita, ya, kepada guru yang sudah kita akui memberikan ilmunya kepada kita, ya, dan kepada orang-orang yang soleh, baik yang sudah meninggal maupun yang sudah maupun yang masih hidup. Nah itu sama nih. Jadi kita di bahasa dunianya kita sebut dengan sahabat. Sahabat. Ya, kita bersahabat dan nggak ada yang sok hebat di situ. Tapi di dalam hubungan rohani kita adalah kita selalu punya koneksi suhbah tadi. Ya. Yang disebut dengan robitoh ruhiyah. Ya. Jadi robitoh ruhiyah itu sebenarnya ada tata caranya. Ya. Tapi itu selingan aja, yang serius-serius selingan. Selingan aja, ngomong. Nah itulah. Justru kita pengennya ini kan nikmatin kopi aja di sini. Pokoknya kalau kita jangan serius-serius lah, cepat mati. Mendingan ketawa ya. Ketawa iya. Pokoknya kan dunia ini kan tempat bersenda gurau. Jadi kalau ada yang serius kita ketawain aja. Bahkan ya kan kita bercanda sama orang yang sudah meninggal. Saya pernah bercanda tuh. Jadi sedikit bukan bercanda ya. Ketika saya ziarah ke makam yang di Jagakarsa. Jadi ada beberapa makam yang di Jagakarsa, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan itu rata-rata itu Syekh Abdul Ghani. Dan semua rata-rata makam-makam itu batu kali. Akhirnya pas di makam Syekh Abdul Ghani saya bilang gini, wali semua. Hidupnya aja nggak mau diketahui, sampai matinya meninggalnya pun orang jangan sampai tahu kayak gitu. Ya itu bercanda apa dosa? Ya itu kita dalam rangka mendekatkan diri sama beliau tadi kan, itu suhbah gitu ya. Karena bisa jadi ya mungkin itulah karakter beliau ya. Dengan kita ngomong kayak begitu, kita berupaya untuk mengenal beliau, ya kan. Kita berziarah buat apa sih? Kan salah satunya adalah kita kenal sosoknya beliau seperti apa, sepak terjangnya seperti apa. Nah kalau dalam istilah teknisnya, sowan ziarah itu kan napak tilas. Ya. Jadi kita napak ke sana, tilas. ada yang membekas. Ada yang membekas. Nah betul. Minimal kan ngopi di sana lupa bayar. Ya. Itu waktu dulu. Makan 5 ngaku 3. Saking sahabatnya. Ya itu makanya saking sahabatnya pasti harus memaafkan gitu loh. Nanti baru datang aku dosa belakangan. Pokoknya nggak ada istilah rugi untuk bersahabat lah. Iya. Jadi sahabat ya. Baru tangan cukup cium tangan 3 kali. Memang saya pernah ngajak beberapa orang yang nggak pernah ziarah, ngakunya orang NU, tapi nggak pernah ziarah. Sebagai sahabat kayaknya bagusan semuanya diperkenalkan. Oh iya betul. Nah. Ya ini. Mulai jenengan dulu lah. Oh iya. Iya. Saya sahabat Wawan Saifuddin SAG Sarjana Alam Goib. Yang sekarang lagi mau ngambil MHum Master Humoris. Di Unusia lagi tesisnya belum jadi nih karena memang sering bercanda nggak pernah serius sehingga tesis nggak pernah jadi gitu. Justru itu nanti dapat gelar MHum layak. Kelamaan nggak jadi. Saya tinggal di Jakarta Selatan, Kecamatan Jagakarsa. Alhamdulillah dekat dengan para petinggi Nahdlatul Ulama di sana gitu. Ya Semuanya. ini Di NU apa jabatannya? saya di Ansor kebetulan sudah naik ke tingkat cabang Jakarta Selatan. Di Jakarta Selatan juga saya di NU itu sekretaris Lajisnu Jakarta Selatan. Luar biasa. Di PWNU DKI saya di lembaga wakaf di ketua divisi humas dan literasi banyak ya. Gitu.
Itulah jabatan. Kemarin katanya baru naik lagi jadi Rijalul Ansor tuh. Oh, itu ketua Rijal Ansor Jakarta Selatan. Oh, ini. Menunjukkan sikirnya banyak. Makomnya banyak. Ini makomnya. Jadi ketika kita makin susah, makin dibanyakin masalah sama Allah, makin banyak zikirnya. Itu enaknya kalau orang susah. Maka jangan juga berdoa, ya Allah saya lagi susah, ya nggak apa-apa, alhamdulillah gitu kan. Makin banyak zikir. Oke, Oh keren gitu ya. Ini sama saya sebelah kiri nih. Kenalkan ini. Langsung aja gitu. Kenalkan. Dikenalin. Oh, ini sahabat saya Rom Doni. Dipanggil Doni, beliau ketua MWC Kecamatan Cipondo, Tangerang. Tangerang Kota. Gitu. Di sebelah satu lagi teman saya yang sedikit hampir kayak sama saya ini besarnya Andi Setiawan. Dipanggil Cungkring. Karena dulu ketika masih di pesantren itu antara kulit sama tulang nyatu. Kalau sekarang daging mulu. Sekarang daging mulu. Padahal nggak pernah makan daging. Penjual daging. Jadi ini ceritanya satu alma mater. Iya. Ya. Alma mater mana? Iya. Kita bukan beliau ya. Beliau ketuanya masalahnya. Iya, kita dulu semua sama-sama mondok di Mambaul Hikam, Ma'had Mambaul Hikam, Jatirejo, Diwa, Jombang. Ya, kurang lebih hanya sekitar 1,5 kilo lah dari Tebu Ireng. Didirikan pondok ini oleh Al-Maghfurullah Buya Zubaidi Muslih. Ya beliau dulu yang mengasuh kita, mendidik kita di pondok. Jadi kita bersama-sama. Kebetulan saya didapuk ini sama kawan-kawan menjadi ketua ikatan alumninya. Ikatan alumni almarhum. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, saya lanjutkan perkenalkan, ini Mawardi. Ini juga pengurus PWNU bagian Falak sekarang. Ya, di Lajnah Falakiyah PWNU DKI. Ya, Mufti Ali Kusyairi LBM PWNU DKI teman-temannya. Ya. Kebetulan ada salah satu alumni kita yang memang mendirikan Madrasah Falak, Lab Falak, yang alhamdulillah setiap tahun saat ini jadi mitra untuk Kementerian Agama dalam menentukan awal puasa, ya termasuk akhir puasa, dan konsentrasinya memang di Falak, terutama Falak Hikmah. Nah, ini Mawardi salah satunya yang ikut di sana, termasuk juga ini Ustadz Andi, ya beliau juga ikut di Madrasah Falak ini. Dan itu salah satu upaya dari alumni untuk mempertahankan ilmu ini. Beliau orang-orang cerdas. Saya belajar falak nggak pernah lulus. Sebenarnya sama sama saya. Kalau itu sama sama saya. Pokoknya yang mirip-mirip sama angka faraid aja kita keder-kederan ya. Tapi alhamdulillah saya juga nggak pernah dulu, artinya bagus. Saya orangnya nggak pernah perhitungan. Iya. Dia sama lah. Tukang palak kalau itu. Beliau belum dikenalkan jenengan ini. Oh ya, ini sahabat saya ya dari Pontianak, Kalimantan Barat. Jadi waktu ke Jakarta beliau ini pernah numpang di rumah Mawardi, di rumah saya lagi susah. Ternyata akhirnya kalau angkat, ya kan, lebih hebat dari kita. Dulu waktu masih di pesantren beliau itu orang yang paling pandai, kita belajar sama beliau. Sampai hari ini pun kita masih belajar. Atau nyontek? Beda-beda tipis. Lebih parah lagi, ngerjain sebenarnya. Kita yang disuruh ngisi, dia yang mindahin. Lo juga ini dosen di UIN Jakarta. Namanya dong. Oh, namanya Andi Safroni MCCL ya? Susah banget ya. MCCL dari Australia misalnya Doa S2-nya. juga beliau. Doa juga beliau. Oh iya, doain ya, mau doain. Doain ini saya kan sahabatnya. Iya. Antara sahabat harus saling mendoakan. Walaupun kita nggak suka. Hah? Oh iya. Mendoakan yang terbaik buat dia. Ya, Semoga apa yang gitu. menjadi cita-cita beliau dan apa yang sedang menjadi proses perjalanan beliau dimudahkan. Amin. 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 Amin.
Apa lagi? Oh iya, Ya, monggo. Monggo lah, Kita Pak. ngomongin apa ini? Jadi- Sore begini. memang ada yang bertanya sama saya itu Hmm. ketika ziarah. Kan WA itu kan berarti kan harus saling membalas. Iya, iya. Ketika kita WA sama yang hidup dibalas kan? Ya tergantung kedekatan juga. Ada yang dibalas, ada yang dibalas. Ada yang dibaca doang. Atau Ya kan? jangan-jangan WA-nya di grup. Ya. Atau ketika WA pulsanya nggak ada. Wah, Nggak nyampe-nyampe. Kalau di grup jadi yang balasnya. Nggak jelas ditujukan ke siapa ya? ya. Apalagi kalau kita WA sama yang sudah meninggal, Oh. lebih sulit lagi. Sehingga ada yang bertanya, gimana caranya kita berbicara sama orang yang meninggal? Oh, gampang. Oh. Masya Allah. Saya baru denger ini. Iya, saya bilang, pokoknya kalau udah gampang pasti mudah. Tuh, Ya, gampang. iya, Iya, gampang. kalau udah gampang pasti Sampai mudah. saya salah satu pengasuh pesantren nih. Pokoknya di daerah Depok saya nggak sebutin pesantrennya. Gimana Ustadz bisa ngomong sama kuburan? Gampang. Syaratnya cuma satu, sering ziarah. Oh. Yang kedua, sering wasilah. Nanti ada connect. Ya kan? Nah, connect ini kan sinyal. Artinya kan kita harus punya pulsa kalau di apa namanya? Di dunia gitu kan. Nah, pulsa kita itu jadi apa? Kita wasilah, kita ziarah. Nanti dengan sendirinya kita ada connecting gitu. Bisa bicara. Nah, rata-rata saya kalau ke makam itu emang bukan bukan diskusi. Nggak ada saya diskusi sama orang mati, kan? Hmm. Jadi Tapi apa? saya curhat. curhat dan minta nasihat gitu. Dan kalau ketika dikasih nasihat memang rata-rata mereka bicaranya nggak panjang. Ya berapa kalimat lah dan itu sudah menenangkan. Karena begini, jangan sampai nanti kita dengan cerita begitu, orang-orang yang mendengarkan terjebak dengan sinetron religi. Wah, Mau sama kuburan, ya saya terima. makanya Tadi kira orang sedek. Orang sedek. ini kan makanya jangan serius gitu. Jadi anggap aja dia pura-pura bicara. Makanya biar kelihatan sedek jangan ngomong. Dalam hati. Yo. Nah, kalau ngomong piye mbah gitu. Ntar tiba-tiba nongol dia. Iya. Iyo katanya. Kabur ya kan. Yang ada kabur. Karena saya yakin ini orang para waliullah ya kan. Mereka nggak artinya cuma pindah alam gitu. Masih dapat rezeki dari Allah gitu kan, masih membimbing menurut saya gitu. Kepada murid-muridnya, kepada santri-santri, saya pernah menangis itu ketika dikasih nasihat sama kiai. Saya tahu sampai itu ngurusin ansor susah. Tapi jangan khawatir. Mbah Hasyim itu nggak akan membiarkan para santri susah ngurusin ansor. Langsung saya nangis. Dan saya merasa ketika saya ngurusin ansor gitu, bukan ngurusin apa sih bahasanya ya, jadi ketua ansor lah, berkhidmat lah ya. Jadi biasa kan kalau Jadi dia kalau istilahnya ngurusin pantesan dia gemuk-gemuk. ya makanya Ya, berupaya ngurusin. Nggak kurus-kurus. makanya saya lebih enak ke bahasa ngurusin daripada bahasa membesarkan. Mungkin kalau Meskipun nggak berhasil. kalau beliau mungkin lebih enak bahasa membesarkan ya. Kalau saya bahasa ngurusin lah gitu. Lebih enak. Makanya ya tantangan-tantangan macam-macam. Akhirnya alhamdulillah saya ngurusin anggota ya kan. Anak 5. Orang lain dikurusin. Ini nggak dikurusin. Nah, Diri sendiri. Ini berkahnya ngurusin jadi kita Gemuk. jadi besar. Pindah Iya. ke sini ya. Karena kita berkah ngurusin kita jadi besar. Iya, Nah, gitu. Alhamdulillah ya semua berjalan dengan lancar, dengan baik gitu kan. Jadi nggak ada kendala, malah bagi saya dapat keberkahan gitu untuk bisa ngurusin dan membesarkan apa namanya saya gitu. Itu berkah di situ. Makanya saya yakin bahwa para muassis Nahdlatul Ulama gitu itu bagi saya udah setingkat wali. Dan intinya bahwa ketika berkhidmat itu ya udah insya Allah kita nggak akan dibiarkan susah untuk berkhidmat di Nahdlatul Ulama gitu. Makanya di situ saya meyakini bahwa wah ini bisa ngomong sama kuburan nih, gitu. Bisa ngomong sama para orang-orang wali-wali. Memang nggak semua kuburan itu bisa diajak bicara, gitu. Itu batu kan. Bicara-bicara batu gimana? Iya. Ya itu akhirnya saya yakini dan ini saya pengalaman pribadi gitu. Jadi
Satu deh saya cerita deh. Hmm. Ada orang minta tolong sama saya nih. Nah, ini saksi hidupnya beliau. Jadi orang petinggi kadang nggak mampu karena masalahnya seperti berang kusut. Nah, waktu itu saya pernah menjadi tenaga ahli. Saya bilang Dewan aja nggak mampu, gimana saya? Udah Mas Dewan pasti mampu. Akhirnya saya mau ziarah dulu ke makom. Nanti saya kabarin. Tiba-tiba ini saya expose ya makamu ya, biar terkenal. Karena memang sudah terkenal. Walaupun mereka nggak butuh dikenal gitu. Jadi malah di salah satu makom Ronggo Warsito saya. Jadi sepertinya beliau mengucapkan begini, udah tolong, itu kasihan orang. Alhamdulillah, akhirnya saya balik ke Jakarta, saya bilang sama itu orang, siap, saya bisa bantu. Alhamdulillah nih juga saksinya nih, itu bisa terbantukan. Jadi masalah yang rumit seperti benang kusut, ya terselesaikan, dan saya dapat jatah amil tuh, bisa buat tempat tidur anak istri gitu. Jadi itu pengalaman pribadi. Itu banyak pengalaman yang lainnya menurut saya gitu, bahwa saya yakin bahwa ketika kita berziarah itu hati kita pasti udah tenang. Pertama di Makbarus itu karena atmosfernya itu orang banyak zikir, banyak tahlil, udah pasti kita masuk ke sana hati kita tenang. Saya banyak bawa teman-teman ke sana yang belum mengerti ziarah, ketika berziarah tuh kok Ustadz saya tenang ya hati saya. Nah itu dia. Pertama sampai ingat mati udah pasti. Yang kedua atmosfernya karena situ buat zikir dan tahlil itu langsung masuk ke kita menjadi berpikir positif ya kita begitu. Nah, ini kuatkan kan sepintas orang menganggap ada bisa bicara dengan kuburan ya. Meskipun yang dimaksud ahli kubur, bukan kuburannya. Kuburannya bicara mau batu tadi. Iya. Apa dengan lanjutkan karena beliau sedang euforia. Iya. Nyadu. Ada. Iya, ini menarik nih cerita Ustadz Wawan menarik. Hanya perlu kita garis bawahi yang dimaksud beliau tadi berdialog itu tentu bukan dialog seperti layaknya orang hidup. Bukan kita pakai lisan seperti ini ngomong kayak begini, ya kan? Karena orangnya udah nggak ada, udah nggak berwujud. Bentuknya sudah nggak sama kayak kita, sudah tidak ada lagi jasadnya, ya kan? Tadi kalau kita ngomong, bah minta tolong terus dia jawab iya gimana ya? Bisa kabur kita. Nah, objek bicaranya adalah hati. Karena hati inilah yang menjadi pusat utama. Ini adalah tools yang Allah berikan kepada kita sebagai sarana kita untuk bisa berkomunikasi secara rohaniah. Jadi yang diceritakan oleh Ustadz Wawan tadi bukan beliau ngomong secara lisan, tapi beliau bicara melalui hati beliau kepada orang yang didatangi, diziarahi. Ya, sehingga muncul tadi koneksinya nyampe karena hati beliau memang sudah punya sinyal, ya, gitu kira-kira. Jadi sudah punya sinyal yang cukup bisa nyampe frekuensinya. Nah kalau frekuensinya sama-sama ketemu, ya insya Allah akan ketemu di sini. Nah frekuensi ini kalau dalam bahasa kita sehari-hari ya kita sebutnya adalah cahaya sebenarnya. Jadi cahaya yang ada dalam hati kita, energi kalau bahasa ininya. Bahkan lebih spesifik lagi gelombang. Nah, elektromagnetik gitu kan. Dia mau ngomong gitu. Nah itu jadi gelombang ini ketemu nih, sinyal frekuensinya ketemu ya kan. Ketika ketemu bisa gitu. Nah tadi beliau kasih tahu ya akan bisa sebenarnya semua orang punya potensi itu kalau mau mengolah hatinya. Kalau hatinya diolah, insya Allah frekuensinya akan mulai muncul, sinyalnya ada, ya kan, yang dari sinyalnya kecil 1 bar ya kan naik menjadi 2 bar, 3 bar dan seterusnya. Jadi sinyal inilah yang kita tumbuhkan, kita perkuat melalui hati kita. Nah mekanismenya adalah ya diajarkan dengan cara banyak berzikir, ya kan, banyak baca Quran, banyak membaca sholawat. Itu sederhananya kayak begitu. Yang kedua tadi menarik juga yang disampaikan beliau, kalau man khodama khudima. Itu prinsipnya. Kalau kita berkhidmah kepada siapapun melalui apapun, ya kan, kalau beliau tadi bilang melalui ansor, ya kan. Nah ada kalau kita di dalam kelompok thariqat misalnya khidmah yang utama tentu adalah kepada mursyid. Misalnya ya kan, kepada mursyid itu yang utama. Nah, kemudian mungkin ada orang yang beraktivitas di masyarakat, ya berkhidmah kepada masyarakat, ya kan. Ya termasuk orang-orang yang sebenarnya masuk dalam jabatan-jabatan publik.
maka mereka harusnya berkhidmah kepada publik gitu. Jadi semua sebenarnya kalau kita perhatikan adalah sarana ibadah kita dengan cara dan posisi hidup kita masing-masing. Artinya kesalingan itu. Ya, Karena jadi kita berharap kesalingan berkhidmah itu. pasti Jangan khidmah. pasti begitu. Jadi itu sudah janjinya ya kan. Kalau kita memberi, kita akan dapat. Masalahnya adalah orang memberi kadang juga sulit ya kan, atau memberi tapi tadi tidak dengan niat yang baik gitu. Nah, ini yang nggak dapat sesuatu ya kan? Nah, ini yang harus dipahami. Sebenarnya ibadah itu sederhana, nggak ribet gitu, karena semua apa yang kita bisa lakukan selama kita hidup, kalau kita niatkan ibadah, semua jadi nilai ibadah. Semua balik ke diri kita sendiri, meskipun kita misalnya tidak menikmati secara langsung saat ini. Nah, itu simpelnya hidup lah. Kalau saya memaknai hidup itu kayak begitu aja, jadi nggak usah ribet-ribet gitu. Kalau ada kesannya kayak mereka nih sering banget bikin ini minta ini, saya bilang simpel aja. Kalau saya bisa, saya laksanakan, ya kan? Karena menurut saya itulah hikmah hidup, ya. Saling memberi, apa yang bisa diberi ya kita beri, gitu. Kalau di sawah itu maksudnya hidup itu jalan. Hidup kok dipikirin. Nah, ya. Jangan terlalu banyak mikir kita. Akhirnya nggak mikir. Betul. Kalau mikir ada tempatnya, ya kan? Pengetahuan kita pikir. Ya, ada tempatnya. Kalau lagi ngisi soal ya mikir kita. Lagi baca buku, kita mikir, ya kan? Tapi kalau untuk bertindak harusnya kita sudah ada mekanisme. Jadi berpikir itu sudah inherent di dalam tubuh kita. Karena apa? Karena kita rajin berpikir, ya kan? Rajin membaca, rajin menelaah, sehingga tindakan kita ya sudah terukur sebenarnya dari pengetahuan yang sudah kita terima. Ya, ini serius amat kita ngomongnya ini. Harusnya kita nggak usah serius-serius ini ngomongnya. Tapi tadi ngomong nggak pakai pikiran kan? Iya. Muncul begitu aja dia. Iya. Muncul aja. Kalau pakai pikiran sadar ini serius. Ya. Makanya ketahuan ada ini serius ini. Yang jelas kita seneng banget kita datang ke sini pingin belajar. Jadi bukan pingin berbagi. Ini tadi sebenarnya. Iya, kita pingin ngaji diri ya kan, karena ya kunci utamanya adalah arafah nafsah. Nah, kita tahu banget menemukan jati diri itu adalah sebuah proses yang panjang, proses yang mungkin tak berhenti sampai kita ketemu sama yang ciptain kita. Gitu ya. Kayaknya batasannya adalah diri kita sendiri. Nah, itu. Dibatasi oleh orang lain. Penemuan diri. Makanya tadi itu akan terus ya kan, bisa jadi sampai maut proses itu gitu ya. Nah, makanya kita ya di kesini kita mudah-mudahan diberikan limpahan ilmu, dilimpahkan barokah untuk bisa mengenal diri. Ya, meskipun memperlancar ngomong sama Sabi Makam tadi bikin frekuensi biar sinyalnya naik makin terus kencang ya kan. Masalah sinyal kita suka redup aja kan. Nyebutnya mulai sekarang jangan makom, makbar. Makbar. Berapa bar? Berapa bar? Iya benar. Makbar ya kan. Berapa bar ya kan. Sinyalnya berapa? Maksimal barnya. Berarti kalau udah mulai jarang-jarang udah turun bar itu. Iya. Makbar oke. Barnya semakin turun redup ya. Ya, alhamdulillah kita terakhir kemarin sempat ziarah ke beberapa sunan dalam rangka haul Abuya Zubaidi. Dan tiap tahun kita alumni MMH khususnya di bulan November ya, kita berangkat ke Jawa Timur, kemarin sampai ke Madura, Mbah Khalil Bangkalan. Nah, niatnya mudah-mudahan ini diridhoi, dipermudahkan. Sejak 2 tahun lalu sebelum pandemi kita tuh kepingin ke Kalimantan Selatan. Kita pingin sampai ke makam Guru Sekumpul, ya kan, ke makam Datuk Kalampayan, Datuk Sanggul, dan beberapa makbaroh waliullah di sana. Nah, niatnya tahun depan. Nah, mudah-mudahan Allah mudahkan niat rencana kita ini, kita bisa sampai ke Kalimantan Selatan untuk ya bersowan ya, berziarah kepada aulia Allah di tanah Kalimantan Selatan. Ini ketua panitia abadi yang selalu ngurusin urusan ziarah tiap tahun ya. Kita udah pernah sampai ke Lombok, ke Bali gitu ya. Jadi alhamdulillah ini tiap tahun rutin alumni MMH, meskipun ini
saya kunjung, kemudian ada di sana kan ada 9 wali juga. Wali Wali Pitu. Pitu, ya kan ada Wali Pitu, tapi kita nggak semuanya. Oh, daerah di sana namanya apa? Bukan Tunjung. Tabanan, Ya, terus sesuai dengan namanya. ada beberapa ya kita kemarin di sana. Minyak, minyak. Ya. Orang boleh lupa ya. Iya, iya. Itu Wah, ada di sana. Kita sempat sih, tapi ada 6 ya kalau nggak salah kita datangin ya. Kita datangin 6. Nah di Lombok kita juga punya pengalaman unik, itu kita ziarah persis setelah gempa besar itu. Dan rombongan alumni MMH adalah rombongan wisatawan lokal pertama yang berani menginjakkan kaki di tanah Lombok setelah orang semua kabur akibat dari gempa. Dan alhamdulillah itu respon dari masyarakat di sana sangat positif karena dianggap ini sebagai penanda bahwa kondisi Lombok sudah aman dan baik. Ya, jadi kita waktu itu datang berziarah, juga kita mengumpulkan bantuan-bantuan dari para alumni dan masyarakat di sekitar kita bawa untuk kita serahkan ke sana. Gitu ya. Itu pengalaman-pengalaman unik kita. Alhamdulillah setiap tahun kecuali pada masa pandemi 2 tahun ini kita off. Dan kita berharap kita bisa istiqomah gitu, setidaknya kan setiap tahun tadi biar barnya bisa tetap ada ya kan, minimum buat kawan-kawan yang tidak punya cukup waktu berziarah misalnya bulanan, nggak apalagi kayak Ustadz Wawan tiap minggu beliau muter ya. Kalau ini memang benar-benar sarkup kalau ini gelarnya. Saya kuburan. Kalau kan nggak semua alumni punya kesempatan. Misalnya ziarahnya hari Wih. 2. Iya. Jadi nutupin ya. Jadi gajinya ke kuburan. Beneran. Minta gaji di sana ya. Iya. Sarkup ya. Nah itu paling nggak tiap tahun lah bisanya ya. Itu upaya kita di sana. Karena sekali lagi itu sekaligus adalah cara kita tetap tadi punya robitoh dengan guru kita. Dengan guru kita di Jombang. Dan kemudian juga ya robitoh dengan aulia Allah yang bisa kita datangi. Itu ini juga sekilas nih tentang apa yang kita lakukan sebagai alumni dari Ma'had Mamba'ul Hikam Jombang. Gitu Bang, ininya. Masih ada yang mau disampaikan? Atau mungkin nasihat wasiat buat keluarga saung santri? Loh, saya nggak malah minta nasihat sama calon santri nih. Kita di sini berharap ini dapat garis bawah ini inayatullah. Ya, datang ke sini berharap kita dapat inayatullah. Karena inayah Allah adalah salah satu hal yang kita harapkan ya kan? Dari inayah Allah ya tentu puncaknya adalah ridho Allah. Itu ininya. Nama inayatullah itu bukan dipilih, diberi. Jadi kita itu kan sebagian hampir terjebak pada segala yang bersifat sunatullah. Sebab akibat. Ya. Padahal ada bagian yang tidak butuh sebab akibat, yaitu inayatullah. Jadi harapan saya mudah-mudahan siapapun yang datang gitu, yang tadinya otaknya mikir, jadi sekarang Udah nggak usah pikiran kan? Kusut isinya. Kok saya semua nengoknya? Ini nggak saya semua nengoknya. mungkin karena saya nggak sengaja gitu. Dan merespon. Karena inayatullah itu kan setelah sunat. Ya. Jadi kita harus ikhtiar, bukan bagian kita mendikte pertolongan Allah. Itu kita nggak boleh ikut campur urusan. Kalau sunatullah kan kita ya makan kenyang. Ya. Kan orang doa mesti dikabulkan, lah itu nggak boleh dengan nggak bisa sebab akibat. Meskipun indikasi dikabulkannya sudah disampaikan oleh Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira gitu. Karena dia mau nanti yang disampaikan. Saya sih cukup bah, kita sekali lagi merasa sangat bahagia gitu ya bisa diterima di saung santri Inayatullah. Sama-sama kita dapat belajar di sini dan ya ini juga menjadi simbol ya bahwa belajar itu dimanapun ya dengan siapapun yang kita anggap memang sudah punya makom yang layak untuk kita dengarkan ininya nasihatnya ilmunya dan ya kita harus terbuka prinsipnya adalah namanya pengen belajar itu ya kita yang harus terbuka gitu loh. Namanya santri ya kan ya jangan sampai santri
tapi merasa makomnya kiai. Ya, kayak kita ini udah ngeri nih. Tadi dipanggil kiai muda, padahal kita ini masih santri sebenarnya. Kita masih pingin belajar. Open minded. Open mandek. Open mantap. Kalau kata kita, kalau kita haka. Apa? Kiai. Begitu Bah, terima kasih atas kesempatannya ke sini ya. Saya mungkin closing saya pertama menganggap beliau biasa karena ketemu pertama kali beliau tuh rambutnya mohak. Mohak warna kuning, pang ya. Jadi saya Merah kuning kan. warna kuning ini. Ini botak kan warna kuning, kaget juga saya. Ini seniman dari mana? Cuman saya kan bahasa beliau di Robito. Nah, saya akhirnya saya Robito tuh. Ketika saya Robito malah saya timbul kecintaan kepada beliau. Makanya saya sesibuk apapun saya tuh pasti ketika nih Bang Andi ngajak, saya siap, Pak. Saya siap. Sampai rapat NU saya tinggal. Jangan sampai gak cair. Termasuk tadi semalam saya sama keluarga ke puncak, sampai rumah subuh, sholat subuh saya tidur, langsung dikasih tahu, pokoknya besok ke rumah Abah siap. Tidur 2 jam langsung saya berangkat. Masya Allah. Pengen ketemu tuh Bah. Gitu. Jadi saya udah Robito dulu lah. Itu konsen saya. Jadi saya kemarin itu pengen belajar rasa. Gitu. Jadi emang saya punya motor. Selama ini gak punya perasaan ya? Saya kurang rasa ini. Rasa saya masih kurang. Untuk naikin bar itu. itu perlu guru itu. Gitu mungkin dari saya, mudah-mudahan kita diterima di sini dengan lapang dada. Jadi biar kita berkah ini, ya kan? Apa yang kita makan, apa yang kita terima ilmu dari Abah, berkah semua buat kehidupan kita selanjutnya. Insya Allah ilmu yang kita dapat kita sebarkan ke masyarakat. Gitu. Makanya terima kita sebagai murid ini Abah nih. Ya kan? Karena tadi saya udah Robito tuh. Awalnya saya biasa aja. Ini seniman dari mana? Katanya kan beliau ini orang hebat. Seniman dari mana? Tapi ternyata beliau Robito kan saya. Mungkin saya ini setan, iblis atau malaikat. Akhirnya saya Robito kan. Tiba-tiba saya nangis itu. Bercucuran air mata, saya bilang sama dia itu. Wah, ini saya kagak mabah nih sih. Ini rindu saya kayak rindu orang lagi pacaran sih gitu. Gitu Bah kira-kira. Jadi saya ungkapan tadi open ya. Jadi kalau saya mau tapi nggak mandek. Gitu ya, mudah kita bisa diterima. Alhamdulillah kita diterima terus, malah kita enak ya, kayak bukan murid kita ya. Oh iya, subah. Kita apa? Dalam bahasa semua akan memperlakukan bahkan lebih tinggi itu keluar. Ada masa di mana adab dipakai, ada masa ini persahabatan cair. Tapi tidak bisa di semua tempat. Itu bedanya di situ aja sebenarnya. Ya sebenarnya asik kok. Dia belajar tasawuf itu asik. Seperti yang dibayangkan orang. Tasawuf itu kan cuma tentang kita dan kita, bukan tentang orang lain. Jadi setiap orang itu berhak meraih derajat kesufiannya masing-masing tanpa harus didikte oleh orang. Memang thariqat formal itu menghadirkan hierarki, tapi kapasitas kesufian seseorang hanya Allah yang tahu. Bisa jadi misalnya seseorang mursyid, tapi dia mengalami kemunduran spiritual, yang muridnya malah mengalami kemajuan spiritual yang luar biasa. Dalam suhbah itu apa yang diperoleh oleh muridnya menaikkan mursyid. Itu indahnya tasawuf. Jadi nggak ada ya, kalau hierarki itu karena penting ya, hierarki itu penting. Kita nggak bisa bayangin di dalam tentara itu nggak ada hierarki. Mentang-mentang prajurit sama komandan bisa bercanda terus kaplok. Mungkin ya. Itu kan sahabat tetap sahabat, tapi hierarki tetap di kira-kira itu. Mungkin kalau jenengan ngomong orang-orang terkungkap. Ketua kata aja. Ketua MWC ya. Biasa menikmati aja. Ketua MWC nih. Sebenarnya saya juga mintanya 2 patah kata. Patahin aja kata. Patahin dong. Mending sama mati, menikmati. Lanjut. Ya semoga perjumpaan kita yang memang sudah diatur oleh Allah ini menjadi sebuah kebaikan buat kita dunia akhirat. Saya tidak akan memberikan doa apapun kecuali menutup dengan tawasul dan tawasul kepada Kanjeng Nabi, kepada para wali, kepada orang-orang soleh.
maka dengan itu semua apa yang menjadi kebutuhan kita sesuai dengan kebutuhan masing-masing dikabulkan oleh Allah. Amin, amin ya Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin Fatih wal Khatib lima sabaq nasirul haq bil haqq wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Allahumma inna natawassalu wa natawajjahu ilaika bi nabiyyika nabiyyi rahmah wa nabiyyi taubah sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi awliyaika wa bis salihin min ibadika an taqdi hawaijana wa hawaijal mu'minina wal mu'minat muslimina wal muslimat kafatan ammatan al-fatihah. Iya dalam Alhamdulillah. Terima kasih, Bah. Saya ucapkan sama teman-teman yang mudah-mudahan sekali lagi kita diberkahi. Amin. Ya, terus ini silaturahim dan koneksi ruhnya semoga terus selalu terjaga gitu ya. Itu aja pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.